See the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see his foes lay crushed beneath his feet, for the conqueror has risen. And as the star is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see him. So Spirit come, put strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a soul from good and faithful. As saints of love still light the way, retelling triumphs of his grace. We hear a cause and hunger for the day when with Christ we stand in glory. Sebuah anugerah yang sangat indah. Tuhan begitu memberkati GII Hokim Tong hingga kini mencapai 100 tahun. Berbagai peristiwa dan kejadian telah terjadi, menorehkan sejarah indah bagi gereja kita. Semangat para pendahulu untuk mengembangkan rumah Tuhan telah kita rasakan hingga pada saat ini. Sekaranglah saatnya kita melanjutkan semangat untuk mengembangkan gereja kita. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia. Soli Deo Gloria. 感谢主，因为他有说不尽的恩赐，各样美善的恩赐，各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来，在他并没有改变，也没有转弱的影儿，因为主耶稣昨日、今日永远是一样的，他的爱没有改变，他的能力没有改变，他的恩典没有改变，他的同在也没有改变，他的恩典也没有改变。他要叫我们成为一个恩上加恩、利上加利、福上加福、乐上加乐、荣上加荣的教会。所以我们晓得，无过不成家，但是中国人以家为本，所以我们要教会好，家庭要先好。如果有了健全美好的家庭，全家信主，全家爱主，全家侍奉主，这个教会一定兴旺的。从小我到大我，世界上最大的数目是一，最小的数目也是一。如果家庭没有建好，不能够用家庭去改变这个社会，就不能够用这个教会去改变这个世界。我们感谢主，福音堂存留到今天，我们所用的办法是一张桌子、一口袋子，还有一颗脑子。我们有同样的想法，有同样的做法，
有一起的钱财一起用，奉献放在一起用，而且我们有这个一个会议来决定一切的事情。所以福音堂能够从小到大，从内到外，从近到远，做到远近并传，内外兼顾，发扬光大，做神的工作。那今天我们讲到我们未来的一年要怎么样做？第一是我们要更新我们自己，要去更新这个世界，所以我们要先从自己做起。中国人说，修身养性，齐家治国平天下，从自己开始，以后才一个家庭，从一个家庭才能够一个国家，从一个国家才整个天下，上帝的整个世界都更新。Sola Scriptura, dasar firman yang penting. Sola fide, iman yang diberi untuk berfungsi. Dan juga sola gracia, itu sola berkat anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita bisa menumpang gereja. Dan kita menganut satu pola, yaitu satu. Hal yang sangat esensial, kita harus sama-sama. Things essential, unity. Kalau things unessential, liberty. Kalau tidak terlalu vital, esensial, itu mesti bebas, jangan diikat gitu. Biar dia bebas saja bertumbuh. Tetapi in all things, di dalam segala hal, harus charity. Saudara, kita sudah melewati satu perjalanan yang luar biasa di dalam perjalanan gereja kita selama 100 tahun. Kita tidak bisa secara sepenuhnya membayangkan perjalanan ini, tetapi para pendahulu kita sudah melakukan yang terbaik dan yang terbaik. Dari perayaan 100 tahun ini, dari perencanaan, kita melihat betapa banyak kader-kader Hock Kim Tong yang muda-muda, yang dengan all out mereka mempersiapkan acara ini dengan baik. Besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasih. 福音堂对我来讲也是我的家，愿上帝赐福福音堂，帮助福音堂，使福音堂在将来有更大的发展。 Terus dari generasi ke generasi kita diingatkan untuk selalu mau memberitakan Injil Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita bergerak maju ke depan bagi kemuliaan nama Tuhan. On behalf of Singapore Bible College, I want to greet GEI Hock Kim Tong a blessed 100th anniversary. We thank God for you, and we are excited to see what God is doing in and through you. Hi, I'm Dr. Ling Tipping. I'm from Singapore Trinity Theological College. On behalf of TTC, I want to wish Hock Kim Tong happy birthday and a very happy and productive centennial celebration. Happy birthday, selamat ulang tahun yang ke-100 tahun untuk GEI Hock Kim Tong. Sukses selalu, semoga selalu menjadi berkat untuk seluruh umat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday GEI Hock Kim Tong. GEI Hock Kim Tong. GEI Hock Kim Tong yang ke-100, Tuhan memberkati.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Kita bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setia Tuhan saja. Malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Walaupun jarak kita berjauhan, namun tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita dipersatukan dalam link ini. Apapun pergumulan kita semua, saya percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat panggilan beribadah kita malam hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dengan tetap berdiri, kita akan mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang maha kasih dan murah hati, yang membuat kami anak-anak-Mu rindu untuk diam di rumah-Mu dan menikmati bait-Mu. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu, berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam atau perang dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sulit dan lemah tubuh, juga bagi yang hilang pengharapan dan bergumul dengan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami, dan Tuhan Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkanlah hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat Tuhan dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Hadirlah di tengah-tengah kami dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur kita dapat hadir dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau dipuaskan dalam firman-Nya. Dan kita akan membaca saudara perenungan firman Tuhan kita dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-21. Kita akan melanjutkan saudara tentang pelayanan Tuhan Yesus yang ada di bumi. Dan khusus di bagian ini saudara kita akan belajar salah satu peristiwa yang luar biasa yang kita tahu tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Mana peristiwa yang kita begitu kenal. Mari kita akan merenungkan bersama, mari kita membacanya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput, dan mereka diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menghadap ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, suatu peristiwa yang luar biasa, dan kita mau merenungkan bersama, saudara, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami mau serahkan Tuhan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan, bagi kami yang mungkin setelah bekerja pada hari ini, juga mungkin seharian aktivitas pada hari ini, kami rindu ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh menguatkan kami, dan kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan tulis kami berdoa. Amin. Baik saudara, tentang peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara, dicatat oleh keempat penulis Injil. Saudara, itu berarti saudara keempat penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, melihat bahwa peristiwa ini adalah satu peristiwa yang begitu penting dan signifikan. Kita melihat di sini, saudara, bahwa ada begitu banyak orang pada saat itu yang berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. 5.000 orang itu, saudara, belum termasuk istri dan juga anak-anak, saudara. Dan saudara, mereka telah melihat mujizat yang luar biasa dan pelayanan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Mereka telah mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Saudara, ada yang datang, saudara, mengikuti Tuhan Yesus, ingin disembuhkan dari sakit penyakit. Ada yang datang mengikuti Tuhan Yesus karena ingin melihat mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada yang ikut Tuhan Yesus karena mereka begitu haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, saudara, di sana dicatat, saudara, bahwa Tuhan Yesus mengasingkan dirinya ke tempat yang sunyi. Dia ingin menyendiri tadinya. Tetapi ketika dia melihat begitu ada banyak orang yang ingin mendengarnya, mengikutinya, Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia mempunyai hati yang berbelas kasihan, saudara. Tuhan Yesus begitu tersentuh dengan melihat banyak orang ini. Dia juga melihat ada banyak orang-orang yang sakit. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus tergerak hatinya dan dia mau berbelas kasihan hatinya. Tapi tidak hanya itu, saudara, Tuhan Yesus mau menolong mereka dengan menyembuhkan mereka yang sakit. Menyembuhkan mereka yang membutuhkan. Dan Bapak Ibu saudara, di bagian ini, saudara, kita bisa belajar untuk mempunyai hati yang seperti Tuhan Yesus. Ya, yang begitu mau mempunyai belas kasihan. Nah, saudara tahu sebuah lagu yang kita sering nyanyikan, lagu ini, saudara, ya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Lalu dikatakan, berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Nah, saudara, kita mau supaya hidup kita ini, saudara, untuk mengikuti Tuhan Yesus yang mempunyai hati yang berbelas kasihan,
yang mau menolong kepada mereka yang membutuhkan dengan tangan, kaki, dan hidup kita. Bapak Ibu, di dalam hidup kita terkadang ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin Tuhan tempatkan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami musibah mungkin, ada mungkin mengalami sakit penyakit, atau mungkin mengalami kelemahan imannya. Saudara, kita mau mempunyai hati yang seperti Tuhan Yesus, yang tidak hanya berbelas kasihan saja, tetapi ada actionnya mau menolong orang yang membutuhkan. Yang kita mau belajar, saudara, di bagian tadi itu tadi, saudara, di mana Tuhan Yesus itu langsung mau menolong mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, jika ada saat ini di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah saudara mungkin, saudara bisa menunjukkan rasa care itu, rasa peduli itu kepada mereka, bagi yang mereka membutuhkan, dan saudara mempunyai kelebihan, saudara mungkin dalam hal uang dan segala macamnya. Saudara bisa memberikan sesuatu kepada mereka, saudara. Memberikan mereka sehingga mereka itu mendapatkan kasih itu, saudara. Mereka mendapatkan care itu, saudara dapat menunjukkan kasih Tuhan lewat tindakan saudara. Nah, saudara mungkin juga, saudara ada juga dari mereka yang membutuhkan support, mungkin dalam biaya, mungkin saudara materi, uang, segala macam. Saudara dapat tunjukkan itu. Ada yang mungkin membutuhkan doa, saudara. Mungkin mereka yang sedang sakit karena lemah imannya, saudara dapat mendoakan mereka, memberikan perhatian kepada mereka. Dengan seperti ini, saudara, kita menunjukkan kasih kita kepada mereka. Saudara, berikutnya kita melihat bagaimana pada saat itu dikatakan hari sudah mulai malam, ya, udah sunset, saudara ya. Artinya sudah mulai dinner time, ya. Nah, saudara melihat begitu banyak orang pada saat itu udah mulai dinner time. Nah, saudara, kalau udah mulai malam artinya sudah mulai lapar, ya. Nah, saudara, kalau kita berbicara mengenai makanan ya, waduh, kalau ngurusin makanan itu bisa panik, saudara. Coba sekarang bayangin, saudara misalnya melayani di bagian konsumsi saja ya, nggak usah 5.000 orang. Misalkan saudara harus melayani jemaat, dan saudara misalkan pesannya 100 orang, tetapi yang datang 300 misalnya. Wah, saudara, saya yakin ketika saudara in charge, dan saudara bisa stres mikirin makanan, bagaimana caranya ini supaya makanannya bisa cukup untuk semuanya. Mungkin Anda pikir, aduh langsung cari ke restoran terdekat untuk beli makanannya. Apapun, apa aja yang terdekat, supaya semua orang makanannya tercukupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu juga berpikir hal yang sama. Menjelang malam, mengatakan murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk membeli makanan sebesar itu, saudara, untuk membeli makanan itu, saudara membutuhkan uang kan untuk membelinya. Nah, saudara, ini yang dibeli bukan cuma 10 orang, tetapi 5.000 orang, belum beserta istri dan anaknya. Saudara bisa bayangkan berapa banyak jumlah makanan yang harus dibeli. Begitu tempat makan makanan juga yang mempersiapkan begitu banyak ribuan orang itu juga sangat sulit sekali. Maka dari itu murid-muridnya berpikir bahwa udahlah, suruh mereka itu ke desa-desa aja, pergi beli sendiri aja. Ya, mereka urus dengan masing-masing, keluarga masing-masing. Tapi Tuhan Yesus punya pemikiran yang berbeda dengan murid-murid, dikatakan, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Nah, saudara, kalau kita di sana, mungkin kita bayangin, saudara jadi murid-murid, misalkan bilang gini, Tuhan gak salah, kita harus memberi makan 5.000 orang, belum istri dan anak keluarganya. Ini sesuatu yang mustahil yang dilakukan. Ini orang-orang tidak membawa makanan masing-masing. Kita juga nggak punya makanan. Kita semua kelaparan, kita nggak punya makanan. Udah nggak apa-apa, suruh mereka itu pergi ke desa-desa, beli makanan sendiri, beres urusan makanan, kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Ya, ini kita hanya ketemu, lihat nih, cuman ada 5 roti dan 2 ikan aja. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini? Nah, saudara, di sini murid-murid diajarkan untuk terus sepenuhnya beriman kepada Tuhan Yesus. Yang rasanya begitu mustahil. Betul bagi manusia, saudara, setara hitung-hitungan 5 roti dan 2 ikan itu, saudara, untuk 5.000 orang itu apa artinya sih? Ya, hanya bisa dimakan beberapa orang saja, bukan? Tetapi di sini kita melihat Tuhan Yesus begitu luar biasa karena Dia adalah Tuhan. Dia mampu dapat melakukan segala sesuatu yang mustahil sekalipun.
Dan kita mau, saudara, Tuhan mau supaya kita itu percaya kepadanya atas satu perkara-perkara yang mungkin mustahil bagi manusia. Maka dikatakan, jawab mereka, yang ada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, Tuhan Yesus bilang, ayo bawa kemari. Ya. Lalu ditujukannya kepada banyak orang di rumput, diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Tuhan mengadakannya, diberkatinya, dipecah-pecahkan roti itu, diberikannya kepada murid-murid, lalu diberikannya kepada banyak orang, ya, disebarkan. Lalu mereka semuanya apa? Makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang, saudara. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sisa lagi, yang tadinya kurang banget, ya, sisa 12 bakul penuh. Yang makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi saya tidak tahu caranya bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus membuat dari cuma 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000, saudara. Tapi saudara, intinya adalah mujizat terjadi pada saat itu. Di mana Tuhan Yesus dikatakan memecahkan roti-roti itu dan memberikannya kepada mereka. Dan terus mereka dapat makan sampai kenyang, saudara. Bahkan dikatakan, saudara, mereka itu bukan makannya itu sampai ya cuma sedikit-sedikit kelaparan, tapi sampai kenyang, saudara. Saudara, di sini kita melihat bagaimana sampai dikatakan lebih 12 bakul. Nah, saudara, kalau kita sudah kenyang artinya sudah puas kan? Kalau saudara pergi ke restoran lalu pesan makanan, tapi kalau saudara makannya porsinya kecil, saudara, harganya mahal ya, saudara nggak kenyang, wah saudara mungkin bisa kesel gitu ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberkati makanan tersebut, yang sesuatu yang terlihat begitu kecil, yang nggak berarti, ya, tapi dapat dipakai untuk memberkati banyak orang, saudara. Saudara, di kitab lain, saudara, yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak. Ya. Seorang anak ini membawa makanan, 5 roti dan 2 ikan yang mungkin nggak begitu berarti buat ribuan orang. Tetapi kita lihat bagaimana seorang anak ini, dia bawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati apa yang dibawa anak ini, ya, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di bagian ini? Saudara, kita mau belajar untuk mempunyai hati, saudara, yang untuk mau kita menolong orang lain, saudara. Seperti Tuhan Yesus juga, yang peduli, yang mau menolong kepada orang lain yang membutuhkan. Orang-orang yang kelaparan, gitu ya. Orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus bantu. Nah, seperti anak tadi juga, ya. Yang nggak punya apa-apa, ya. Tapi mau berikan kepada Tuhan Yesus. Begitu sedikit tak berarti. Tapi Tuhan dapat pakai untuk dapat memberkati banyak orang. Saudara, yang penting adalah kerinduan kita, ya saudara. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin saudara kita dapat menolong orang, ya mungkin itu begitu kecil sekali, saudara. Mungkin itu tidak berarti bagi kita. Tapi saudara, ketika kita memberikannya kepada Tuhan, mungkin tenaga kita, pemikiran kita, harta kita berikan kepada Tuhan dan Tuhan dapat berkati itu. Dan pada nantinya, saudara, itu dapat Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, membuat kita menjadi peka kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita rindu untuk hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari Tuhan Yesus yang begitu berbelas kasihan, dan juga mau menolong orang-orang di sesamanya. Kami rindu ya Tuhan agar Kau boleh terus menolong kami, agar kami mempunyai hati yang peka, dan kami bisa terus dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami yang membutuhkan. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, lewat kehidupan kami pun, kami dapat memberkati orang-orang tersebut, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai hidup kami, dan kami mempunyai hati yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tidak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian. Waktu yang tepat.
tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita sepanjang tahun ini sampai kita Saudara memasuki bulan November. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kita. Kita hitung berkat Tuhan dan kita mau bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam kehidupan kami. Kami melihat ada campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur di dalam kehidupan jemaat-Mu. Mungkin ada tantangan bagi kami, ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, ada juga mengalami kesulitan dalam sakit penyakit. Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan yang ada senantiasa bersama dengan kami, menolong kami, dan menyertai kami ya Tuhan. Kami sungguh mau memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih sayang
selalu menyayangi umat-umat kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami sungguh ya Tuhan, sungguh bersyukur kepadamu. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami Tuhan Yesus Kristus bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan penebusan, kami boleh mendapatkan sukacita, dan kami boleh mendapatkan damai sejahtera yang daripadamu saja ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur di mana firman Tuhan boleh menuntun langkah dalam kehidupan kami. Dikala mungkin kami lemah, dikala kami mungkin tidak berdaya, kami sungguh bersyukur karena Engkau senantiasa lewat firman-Mu berbicara kepada kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh adalah Tuhan yang layak menerima segala pujian dan hormat kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk mempunyai satu kehidupan yang bermisi, yang memiliki kehidupan yang mau berani memberitakan berita baik itu, Saudara, kepada orang-orang di sekitar kita, Saudara. Kita doakan saudara agar sungguh setiap jemaat memiliki keberanian ini dapat memberitakan kabar baik dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, saudara, kita mau doakan untuk setiap jemaat untuk dapat tetap terus tekun dan juga tetap setia kepada Tuhan mungkin dalam menghadapi tantangan dan kehidupan yang mereka alami. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap kami. Kami rindu ya Tuhan agar kami terus dapat memberitakan kabar baik dimanapun dan kapanpun. Kami berdoa Tuhan agar sungguh terus kami mempunyai hati yang bermisi. Ketika mungkin ada orang-orang di sekitar kami, entah itu keluarga atau mungkin mereka yang rekan-rekan kerja kami yang belum percaya. Kami rindu Tuhan agar sungguh lewat kehidupan kami pun, tutur kata dan tingkah laku kami dapat menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh banyak orang boleh dimenangkan dan boleh mengenal-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, mungkin ada tantangan pergumulan dalam kehidupan, dalam kesulitan finansial, keluarga, kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan agar mereka tetap tekun dan juga tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau sering boleh memberkati setiap jemaat-Mu, terutama dalam iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita terus mau berdoa untuk setiap jemaat yang bahasa Indonesia, jemaat bahasa Inggris, dan juga jemaat yang di Sunday School. Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan bagi jemaat yang sudah lansia, bagi jemaat yang sudah berkeluarga, bagi mereka yang baru menitis karir, bagi mereka yang sedang kuliah, baru mulai kuliah, atau mereka yang sedang ada di sekolah. Kita doakan juga saudara, Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik, ya secara kualitas maupun kuantitas bagi gereja ICLA. Kita doakan juga saudara agar jemaat pun rindu tidak hanya hadir dalam datang ke gereja, tapi mereka memiliki kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir secara in person, terutama dan juga yang online sekalipun. Kami berdoa Tuhan, Kau terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Khusus bagi mereka yang sudah lansia, ya Tuhan, Kau terus boleh menyertai, memberkati mereka. Bagi mereka yang berkeluarga, Engkau terus boleh memberkati juga, ya Tuhan, keluarga mereka. Bagi mereka yang retired, Engkau terus boleh memberkati. Bagi mereka yang bekerja, ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka. Bagi mereka yang baru mulai bekerja pun, Engkau sering boleh membuka jalan. Bagi mereka yang baru memiliki anak, Tuhan, Engkau terus boleh memberkati. Para orang tua juga menjadi teladan yang baik. Bagi mereka juga yang baru masuk di dalam kuliah, Tuhan, Kau boleh menolong menyertai mereka. Bagi mereka juga yang mungkin dalam masa-masa sekolah, Engkau terus boleh memberkati masa-masa ini, ya Tuhan. Mereka terus dapat belajar, diberikan lingkungan yang baik, pertumbuhan iman yang baik. Kami terus berdoa untuk gereja ICLA, Tuhan, setiap jemaat-Mu dan keluarga dapat diberikan pertumbuhan yang baik secara kualitas iman dan juga secara kuantitas. Kami rindu, ya Tuhan, agar setiap jemaat-Mu juga memiliki kerinduan untuk melayani-Mu, ya Tuhan. Engkau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu kita mau berdoa untuk setiap iman, anggota keluarga yang sedang sakit, ataupun yang mereka yang menemani. Tuhan terus boleh memberikan kekuatan dan meneguhkan mereka.
Doakan bagi mereka, saudara, yang ada nama-nama berikut ini, saudara, Bapak Vincent, juga untuk Bapak Frank dan juga Ibu Helena dalam pemulihannya, Tuhan terus boleh menolong. Doakan juga, saudara, untuk anggota-anggota keluarga jemaat yang mungkin ada berada di Indonesia, saudara. Mungkin ada jemaat yang tinggal di sini dan jauh, ada orang tuanya sakit, atau mungkin ada keluarga yang sedang kelemahan tubuh di Indonesia. Mungkin secara jarak begitu sulit, tapi kita doakan Tuhan terus boleh menolong, campur tangan, menyertai mereka. Mari kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi iman mereka di tengah segala pergumulan yang mereka hadapi. Mungkin begitu tidak mudah, namun Engkau sendiri yang boleh menguatkan mereka. Dan biarlah firman-Mu, ya Tuhan, terus boleh menjadi kekuatan di tengah kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami terus berdoa Tuhan untuk Bapak Vincent Basio, doakan untuk Bapak Frank, doakan untuk Ibu Helena dalam pemulihan matanya. Kau sendiri yang boleh menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Terus juga boleh memberikan mereka iman yang teguh. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi ada banyak mungkin anggota keluarga jemaat yang tinggal di Indonesia yang pada saat ini mungkin sakit, entah itu mungkin orang tua mereka atau mungkin sanak saudara. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Engkau boleh menyertai mereka. Dimanapun mereka berada pun, mungkin ketika mereka mengalami sakit penyakit, Engkau sendiri boleh menyertai mereka, ya Tuhan. Engkau boleh memulihkan, Engkau boleh memberikan campur tangan bagi mereka. Engkau boleh memberikan juga kekuatan dan juga iman bagi keluarga yang ada di sini. Engkau boleh sertai mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami dan tulis kami berdoa. Amin. Saudara, kita berdoa saudara untuk kebaktian ibadah pada minggu ini. Doakan saudara untuk saya yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Indonesia dan juga untuk penginjil Benita dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan tolong kita doakan agar Tuhan boleh menolong dalam segala persiapannya, dan juga doakan saudara untuk pelayanan ibadah setiap mereka yang melayani pada minggu ini. Doakan juga saudara untuk seluruh setiap jemaat yang hadir agar Tuhan terus boleh memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada. Saudara, tolong bantu doakan juga untuk persiapan Thanksgiving yang sudah semakin dekat. Doakan agar Tuhan boleh memberkati dalam segala persiapannya. Doakan untuk setiap panitia, doakan untuk acara, untuk pembicara yang sedang mempersiapkan juga, agar sungguh lewat retreat Thanksgiving ini banyak jemaat boleh diberkati. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan, ya Tuhan, untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap para hamba Tuhan yang melayani. Doakan untuk hamba-Mu yang melayani dan juga untuk penginjil Benita. Doakan juga untuk setiap mereka dari worship team, usher, semua AV yang melayani Tuhan. Kau sering boleh memberkati di dalam segala persiapannya. Kami berdoa Tuhan, Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang akan hadir. Kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka diberikan hati yang haus untuk dapat datang menyembah Tuhan, dan Kau boleh memberkati dalam segala persiapannya. Kami berdoa Tuhan untuk dalam segala persiapan Thanksgiving, untuk segala persiapan Thanksgiving pun Kau boleh menolong, campur tangan, agar sungguh, ya Tuhan, di dalam segala persiapannya Tuhan boleh memberkati. Kami terus berdoa Tuhan untuk bagi panitia, untuk yang bagian mempersiapkan acara, untuk pembicara dan lain-lainnya Tuhan. Kau sendiri boleh menolong, campur tangan, sehingga sungguh, ya Tuhan, bagi mereka yang hadir dalam Thanksgiving ini, mereka boleh diberkati dan mereka boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Kami serahkan untuk gereja-Mu dan Kau berkati gereja-Mu. Dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa saudara bagi negara Amerika, agar Tuhan terus boleh memberikan mereka, khususnya bagi gereja-gereja saudara, dapat dengan teguh saudara memegang kebenaran firman Tuhan dan tidak melenceng dan atau mungkin jalan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu saudara, di Amerika ini ada banyak saudara yang akhirnya walaupun gereja saudara tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan bagi orang-orang Kristen di Amerika, doakan untuk anak-anak Tuhan, khususnya bagi generasi yang baru saudara, ada hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dapat melayani Tuhan, generasi-generasi yang benar-benar mengasihi Tuhan dan benar-benar mengasihi sesama. Kita doakan bagi orang Kristen, gereja-gereja yang ada di Amerika. Tuhan, kami terus berseru berdoa khusus bagi negara Amerika. Negara ini adalah milik-Mu dan kami sungguh bersyukur kami ada di negara ini, dan kami mau berdoa bagi negara ini, khusus bagi gereja-gereja Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh setiap gereja-gereja dapat memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan.
Bagi para hamba Tuhan, bagi para setiap majelis, seluruh jemaat yang ada ya Tuhan, kami rindu agar sungguh mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan iman mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di Amerika ya Tuhan, Kau terus boleh membangkitkan generasi-generasi yang mengasihi Tuhan. Kau boleh membangkitkan para hamba-hamba Tuhan yang dapat sungguh-sungguh ya Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu bagi negara ini. Kau boleh memakai setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka dapat mengenal Tuhan lewat kehidupan, dan juga mereka berani Tuhan, orang-orang percaya dapat berani memberitakan Injil kemanapun Tuhan tempatkan. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi negara ini, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi dunia, khusus saudara bagi negara-negara yang mengalami kesulitan, secara di negaranya mengalami kesulitan, saudara, dan juga banyak dari mereka mengalami seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan air bersih, kekurangan gizi, saudara. Saudara, mungkin dari tempat kita, saudara, mungkin kita begitu cukup baik dan nyaman, saudara, tapi kita, saudara, mau berdoa bagi mereka, dan Tuhan boleh memakai setiap organisasi Kristen, saudara, untuk dapat menolong mereka juga. Khusus bagi yang kita doakan juga bagi iman-iman mereka, saudara, agar mereka dapat terus teguh mengenal Tuhan di tengah situasi, kondisi, kesulitan yang mereka hadapi. Kita mau berdoa bagi dunia yang mengalami kesulitan, bagi kesulitan ini, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan bagi banyak negara yang mengalami kesulitan, ada banyak hal-hal yang mungkin mereka hadapi. Mungkin ada negara di daerah-daerah terpencil, bagi mereka yang begitu kesulitan secara ekonomi. Mungkin tidak banyak negara Tuhan mengalami kelaparan, kemiskinan. Mereka mengalami kekurangan air bersih, bahkan kekurangan gizi. Tuhan, Engkau boleh mencukupkan apa yang mereka perlukan. Dan kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menolong mereka. Mungkin boleh memakai setiap organisasi Kristen yang ada, Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami mau berdoa Tuhan terutama bagi iman mereka, yang merindui Tuhan agar mereka sungguh boleh mengenal Tuhan, dan mereka boleh teguhkan iman mereka di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi. Kau boleh menolong, Kau boleh campur tangan di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, Kau pakai semua pemimpin-pemimpin Kristen dunia agar sungguh boleh menjangkau bagi mereka yang kekurangan. Dan Kau berikan kami hati ya Tuhan untuk mau, untuk menolong mereka yang membutuhkan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kita berdoa, mungkin kita ada pergumulan dalam kehidupan saudara. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Tuhan ada dan mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau sering boleh menolong dan campur tangan, meneguhkan iman kami, agar kami tetap teguh dan sepenuhnya percaya kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada satu waktu di mana kami terus berdoa, dan kami mau terus ya Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena kami akan percaya Engkau ada memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian. Aku percaya ada mujizat, dan biarlah pujian ini dapat membuat kita yakin bahwa mujizat Tuhan masih ada sekarang ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, terus saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Terus saudara semangat di dalam kebaktian doa. Saudara dapat ajak teman saudara, kita terus doakan untuk keluarga, bagi gereja dan juga bagi dunia ini. Bagi saudara, jika ada yang mau didoakan, saudara dapat kontak kepada saya dan kita dapat berdoa bersama saudara untuk khususnya dalam kebaktian doa ini. Sampai ketemu hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.
to